Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jumpa lagi di kelas fisika. Kali ini kita akan melanjutin pembahasan soal-soal dari buku OSN Fisika SMP karya Bapak Martin Kanginan, terbitan Irama Widya, yang mana bukunya bisa kalian cari di toko ijo online, toko online atau dimanapun. Banyak di mana-mana ya. Bukunya itu termasuk buku yang paling bagus menurut saya untuk persiapan OSN Fisika SMP ya. Terutama untuk level provinsi dan level nasional itu lumayan bagus. Ya, meskipun sekali lagi saya sampaikan bahwasannya soal-soalnya merupakan soal-soal tahun lama tapi masih tetap relevan sampai sekarang. Kita lanjutin dari bab 8. Kemarin kita udah ngelanjutin zat dan kalor nomor 1 sampai nomor 20. Hari ini kita akan nyelesain nomor 20 sampai 40 ya. Per 20 nomornya kita bahasnya. Jadi zat dan kalor ini kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, langsung aja kita bahas di nomor 21. Ini udah langsung soal kota 2006 ya. Pilihlah pernyataan yang benar. Pada pagi hari, uap air yang ada di udara berubah wujud menjadi butiran air yang dapat dilihat pada rumput dan daun. Peristiwa tersebut dinamakan pencairan. Salah ya, itu pengembunan. Jika kapur baru diletakkan di tempat terbuka, maka jumlahnya berkurang karena terjadi perubahan wujud dari padat menjadi gas. Peristiwa ini disebut penguapan. Salah, penyubliman, menyublim ya. Jika hari hujan, maka kaca mobil menjadi buram yang disebabkan oleh proses pembekuan air. Bukan, itu juga pengembunan juga, ini salah juga. Kemudian yang delta, jika pakaian basah dijemur di bawah panas matahari, maka air berubah wujud menjadi uap air. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai penguapan. Ya, jelas, benar. Yang bagian eko, jika kita memasukkan es ke dalam air teh manis, maka es akan berubah menjadi air. Peristiwa ini disebut dengan pengembunan, bukan ini mencair. Ya, jawabannya adalah delta yang paling tepat. Oke, lanjut lagi. Nomor 22. Berikut ini beberapa pernyataan mengenai kalor dan suhu pada saat membeku. Selama suatu zat membeku, zat itu melepaskan kalor dan suhunya turun. Ya, kalau membeku, kalornya digunakan untuk merubah wujud, sehingga suhunya tetap. Ini salah. Selama suatu zat membeku, zat itu melepaskan kalor, benar, dan suhunya tetap. Oke, ini benar. Selama suatu zat membeku, suhu zat tersebut turun. Ini salah, karena suhunya tetap. Dan yang keempat, selama suatu zat membeku, zat itu melepaskan kalor. Ini benar. Benar ya, melepaskan kalor. Tapi ini nggak ada keterangan suhunya tetap. Jadi yang benar ya 24 ini benar, tapi lebih tepatnya yang poin kedua. Sehingga jawabannya yang bentar. Diminta pernyataan yang salah. Oh, yang salah. Bukan yang benar ternyata. Berarti yang salah itu yang kebalikannya. Berarti yang 1 dan 3. Ini 1 dan 3 ini salah. 2 jawabannya ternyata. Oke, paham ya? Berikutnya nomor 23. Grafik berikut ini disebut sebagai diagram PT, pressure temperatur, ya, tekanan terhadap suhu untuk suatu zat. P adalah tekanan pada zat dan T adalah suhu mutlak zat tersebut. Suhu mutlak artinya dalam Kelvin. Berdasarkan diagram PT tersebut, jika tekanan diperbesar maka jadi ini padat, ini cair, dan ini gas. Ketika tekanan diperbesar berarti awalnya tekanannya di sini. Ya, diperbesar berarti taruh sini. Ya, tekanannya diperbesar dengan suhu yang tetap. Ini kita sebut sebagai ini awalnya sini. Ya. Ini adalah titik padat kecil, titik lebur, ya. Titik leburnya dia turun, ya. Awalnya di sini dia turun, suhunya yang katakanlah awalnya di suhu 0, jadinya di suhu minus ya. Sedangkan cair ke gas ini titik uapnya atau titik didihnya itu naik. Nah, gini ya. Soalnya awalnya di sini dia pindah ke sini. Kalau yang titik leburnya awalnya di sini, pindah di sini. Berarti titik leburnya turun dan titik didihnya naik. Kita cek titik lebur dan titik beku turun. Titik lebur sama titik beku sama ya. Turun ini benar, titik didih dan titik embun turun ini salah. Ini seharusnya naik. Titik lebur dan titik beku turun, iya. Titik didih dan titik embun naik. Ya, ini benar. Bravo. Ya, titik lebur dan titik beku naik. Ini salah kan turun ya. Ini naiknya juga salah. Oke. Dapat jawabannya bravo. Itu cara baca diagram PT. Kemudian kita lanjutin lagi di nomor 24. Bahan makanan yang dimasak di gunung yang tinggi akan lebih sulit matang karena apa? Suhu api tidak dapat mencapai panci. Ya, salah. Ya kan pancinya ikut panas ya pasti ya. Ini jelas salah. Panci sulit menjadi panas, ya bisa jadi panas. Ya, ini salah juga. Suhu udara rendah nggak ada pengaruhnya. Air mendidih pada suhu kurang dari 100. Ya, ini benar. Karena pada tempat yang tinggi di gunung itu tekanan udara berkurang. Tadi kan diagram PT-nya kan gambarnya kayak gini. Ini solid, liquid, ini gas. Ya. Untuk nilai 1 atm itu tepat di permukaan air laut ya.
antara solid ke liquid atau titik leburnya di suhu 0 derajat Celcius, sedangkan liquid itu gasnya atau titik didihnya di angka 100 derajat Celcius. Ini pressure ya, ini temperatur, nah gitu. Jadi nilainya seperti ini. Ketika dia dimasak di gunung, itu tekanan gunung itu lebih rendah, tekanannya turun, ya, tekanan turun, maka titik bekunya pun naik dan titik didihnya turun, sehingga air itu mendidih di suhu kurang dari 100. Ceritanya itu ya. Sedangkan masakan itu sendiri kan butuh airnya mendidih, sehingga karena airnya sudah mendidih tapi belum 100, maka ya masakannya kurang matangnya lama, gitu ceritanya. Oke, kita lanjutin lagi nomor 25. Penguapan air dapat dipercepat dengan cara, ada 3 cara mempercepat penguapan. Pertama dengan cara jelas ya, memperbesar suhu, dipanasin lah. Yang kedua memperluas ya, memperbesar bidang kontak dengan udara maksudnya, atau area ya, luas permukaan ya. Yang ketiga dengan cara memperkecil tekanan udara. Nih, cara memperkecil tekanan udara biasanya di bagian bidang kotaknya itu kita tiup air gitu. Jadi kayak misalnya kan kita pagi hari mau minum teh panas gitu, maka kan ditaruh di dilepek ya, kayak piring kecil gitu. Nah, gini, ditaruh sini airnya. Kemudian kita tiup atasnya, kita alirkan udara. Ini untuk memperkecil tekanan. Kalau tekanannya lebih kecil nanti suhu kalornya lebih cepat naik gitu, sehingga dia lebih cepat melakukan penguapan, atau ya suhunya akan cepat berkurang juga. Oke, kita cek jawabannya mana yang paling tepat. Memperlebar permukaan air, iya. Memperkecil tekanan udara di atas permukaan air, iya. Dan menambah kelembapan udara. Ini salah ya. Ini yang bagian kedua kan bilangnya memperkecil tekanan. Cuma yang bagian kedua menambah kelembapan udara. Kalau udaranya diperlembab, maka ya tekanannya lebih gede, nanti lebih susah untuk menguap ya. Ini jelas salah. Yang B, memperlebar permukaan air, oke. Memperkecil tekanan udara di atas permukaan air, oke. Dan mengurangi kelembapan udara di atas permukaan air. Ya, ini jelas jawabannya benar. Memperlebar permukaan air, oke. Memperbesar tekanan, ini jelas salah. Kemudian, dan menambah kelembapan, tambah salah lagi. Yang memperlebar permukaan air, iya. Memperbesar tekanan udara, tidak. Dan mengurangi kelembapan, iya. Ya, oke. Jawabannya bravo yang paling tepat. Kita cek semuanya, kita bahas ya, biar paham semuanya bagian-bagiannya. Kita lanjutin lagi di nomor 26. Kita ketemu lagi sama diagram PT. Grafik di bawah ini disebut sebagai diagram PT suatu zat P, ya. Suatu zat ya. P adalah tekanan dan T adalah suhu mutlak. Berdasarkan diagram PT tersebut, maka titik lebur dan titik didih dan titik triple berturut-turut adalah mana? Sesuai yang sudah saya sampaikan di atas, ini kan padat ke cair, ini berarti ini titik lebur, ini titik didih. Ya, titik lebur, titik didih dapat berarti T2, T4, 2 sama 4. Ya, ini C berarti. Kemudian sama titik triple-nya ini tempat pertemuan dari ketiga fasenya. Ini padat, cair, ini gas di sini. Ya, nanti kalau suatu benda tadi diletakkan di tekanan tertentu, tekanan titik triplenya dan suhu titik triplenya, dia memiliki 3 fase sekaligus, yaitu padat, cair, dan gas sekaligus. Seperti itu. Bisa kalian coba cari di mana itu, di YouTube ya, nanti titik triple ya, triple point gitu, of water gitu, nanti ketahuan videonya. Lanjut lagi nomor 27, ini masih berkaitan dengan teori. Jika sebuah es diletakkan di suatu bagian, ditekan di suatu bagian, maka pada bagian itu es akan mencair. Hal ini menunjukkan bahwa pada tekanan udara yang lebih tinggi, titik lebur es rendah. Ya, ini tadi udah kita bahas di atas, biar nggak gambar lagi. Anggap aja ini ya. Ini kalau misalkan ini normalnya di suhu 0 derajat sama 100, kalau tekanannya ditingkatin, ya tekanannya terbesar, maka titik leburnya itu turun. Kurang dari 0 itu udah lebur dia. Ya, pada tekanan udara yang lebih tinggi, titik lebur es rendah. Jadi es kan meleburnya di suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Tapi kalau misalkan tekanannya diperbesar, dia kurang dari 0 itu udah ngelebur, udah mencair duluan. Gitu ceritanya. Lanjut nomor 28. Di dataran tinggi, titik didih air lebih rendah dari titik didih air di dataran rendah. Ini udah kita bahas sebelumnya tadi ya. Hal ini disebabkan karena ya jelas tekanan udaranya lebih rendah. Gitu. Oke, perlu saya kasih tahu, pada 0 mdpl, 0 meter di atas permukaan air laut, berarti tetap tepat di permukaan air laut ya. Dia memiliki tekanan itu 1 atm, yang setara dengan 76 cmhg. Dan kalau kita bikin Pascal, nilainya setara dengan
101,325 Pascal. Biasanya di buleting jadi 10 pangkat 5 PA. Dan nilai tekanan yang 76 cmHg ini ya, dia setiap naik 100 meter ya, itu tekanannya ya, itu turun 1 cmHg kayak gitu. Contoh, ya kebetulan saya di Kota Malang, ya Kota Malang itu rata-rata ketinggiannya sekitar 500 meter. Berarti tekanannya ya 76, kan setiap 100 meter dia berkurang 1 cm. Maka dia mempunyai tekanan setara dengan 76 kita kurangi 5. Nilainya sekitar 71 cmHg. Nah, nanti tinggal dihitung aja, kita konversi pakai perbandingan, dapat nilai tekanan paskalnya. Nah, gitu. Oke. Itu teorinya untuk zat dan kalor sampai nomor 28. Ini nomor 29 ke bawah. Ini kayaknya udah mulai masuk di bagian asas Black. Ya, asas Black itu sebenarnya mudah, tapi agak ribet ngitungnya. Ya, kita hitung aja. Ntar saya turunkan sebentar. Kita mulai dari nomor 29. Sekali lagi, asas Black itu adalah metode untuk mencari suhu campuran dari dua benda yang kita campur suhunya. Suhunya berbeda ya, benda A dan benda B suhunya beda, kita campur, nanti suhu campurnya ketemu di mana. Teorinya, benda yang memiliki kalor lebih banyak, berarti kan suhunya lebih tinggi. Dia akan ngelapasin kalor, dan kalornya akan diberikan ke benda yang memiliki suhu yang lebih kecil. Karena suhunya kecil berarti kalornya lebih sedikit. Nanti dia ketambahan kalor, nanti suhunya naik. Dalam hal ini kan ada 100 gram air bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 80 gram air bersuhu 90 derajat Celcius. Gambarnya gini diagram kalornya. Ini sudah air ya, ini 0 derajat Celcius, ini 90 derajat Celcius. Masanya kita masukin, 0 ini di angka 100 gram, yang 90 di angka 80 gram. Ini sama-sama air, maka kalor jenisnya sama. Nanti ketemunya kita anggap di sini aja. Nah, si air 80 gram kan suhunya lebih tinggi, ini kalornya lebih banyak. Dia ngelepasin kalor sampai suhunya turun. Yang ngelepasin kalor. Nah, kalor yang dilepasin diterima sama yang si 100 gram. Sehingga dia ketambahan kalor, suhunya naik. Sampai nanti suhunya sama. Anggap aja kita sebut sebagai TC. Temperatur campuran gitu ya. Oke, kita tuliskan rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Yang lepasin yang ini. Karena ini fasenya air, maka kita dapat MC delta T sama dengan juga sama MC delta T. Kebetulan sama-sama air, kalor jenisnya bisa kita coret karena sama. Masa kita masukin 80 kalikan. Lah, delta T ini nggak boleh negatif. Sehingga ketika proses yang lepasin kalor, ini delta T-nya 90 min TC. Campurannya nggak tahu berapa yang akan kita cari. Sedangkan yang bawah, ini TC min 0. Gitu ya. Jangan 0 min TC. Soalnya nggak boleh negatif suhu itu. Dia besaran skalar. Dapat masukin 90 min TC, masanya ini 100 dikalikan TC min 0, ya TC aja. Ini kita bagi 20 dapatnya 4, kita bagi 20 dapatnya 5. Kita kalikan air mancur ya. Dapatnya 4 kalikan 90, 360 min 4 TC sama dengan 5 TC. Min 4 TC pindah ke kanan, dapat 360 sama dengan 5 TC tambah 4 TC. Gini, kita taruh sebelah kanan ya. 360 sama dengan 9 TC, dapat TC, suhu campurannya 360 kita bagi 9 sama dengan 40 derajat Celcius. Ya, logis ya, nilainya 40 derajat Celcius. Ya, nggak mungkin juga kalau misalkan suhu 0 sama 90 kita campurannya lebih dari 90 atau kurang dari 0. Ya, pasti di tengah-tengahnya di antaranya. Sama ketika kita pagi hari mau bikin teh hangat ya, kita mendidihkan air panas, kita campur air dingin, jadinya air hangat atau teh hangat gitunya. Oke, dengan teori yang sama, kita lanjutkan di nomor 30. Sepotong besi panas bermassa 100 gram dimasukkan ke dalam air 50 derajat Celcius. Setelah beberapa saat, temperatur besi turun menjadi 80 derajat Celcius. Jika diketahui massa air adalah 110 gram dan kalori jenis besi 0,21 kalori per gram derajat Celcius, berapakah temperatur mula-mula besi tersebut? Logikanya, ini airnya suhunya 50, campurannya di 80, berarti besinya harus lebih tinggi daripada 80. Kita gambarkan skemanya dulu, skema kalornya dulu. Ini TC-nya di angka 80, ini TC ya, ini airnya di angka 50 derajat Celcius. Ini T yang akan kita cari, bermassa besinya 1000 gram, airnya mana airnya? Ini airnya 110 gram. Kalori jenis besinya di angka 0,21
kalori per gram derajat Celcius. Kalau pakai kalori per gram berarti air itu nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya ini nggak diketahui ya. Biasanya diketahui seharusnya. Kalau nggak diketahui ya kalian harus ngapalin gitu nilainya. Kayak ini tadi di nomor 29 kan diketahui kalori jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Kayak kita proses ya. Kalor lepas sama dengan kalor terima. Yang lepasin yang ini dia turun. Nanti T min ini yang ini turunnya ya. T min 80, TC-nya ini nanti naik. Dapatnya 80 min 50 sama dengan 30. Oke, Q lepas sama dengan kita terima. Q-nya MC delta T 1000, C-nya 0,21, delta T-nya diangkat T min 80 sama dengan Q-nya ini 110, C-nya 1, delta T-nya 30. Ini 0,21, 21 per 100, komanya ini hilang ya. Ini saya coret dengan ini, nolnya hilang. 21 sama 3, ini sisa 7. Oke, saya tulis dulu 7, T min 80 sama dengan 11 kali, oh ini habis ya, tinggal 110. Berarti 7T min 7 kali 8, 560 sama dengan 110. Dapat 7T sama dengan 110 tambahin 560. 7T sama dengan 670. T sama dengan 670 per 7. Hasilnya 95,714 derajat Celcius. Ya, angkanya kebetulan jelek. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 31. Mengapa tanah cepat menjadi dingin pada malam hari? Jadi, sifatnya tanah itu kalau malam hari dia cepat dingin dan kalau siang hari dia cepat panas. Karena apa? Karena rambatan kalor. Ini tiba-tiba ada rambatan kalor di sini. Rambatan kalor ya pada tanah itu bersifat konduksi ya, ini tanahnya. Jadi misalkan ada ini dipanasin di atasnya siang hari ya, ini panasnya datang ya, ini panas duluan, panasnya ngerambat ke bawah pelan-pelan gitu sehingga otomatis atas otomatis panas. Atau sebaliknya ini tanah ya karena ini suhunya udah panas ya karena siang hari panas, kemudian malam hari ada suhu dingin ya, nanti dinginnya di sini merambat ke bawah ya pelan-pelan. Jadi kalau beda dengan air, kalau air kan nanti bisa muter airnya sehingga dia sifatnya kan konveksi, maka lebih lama perubahan suhunya, menjadi dinginnya lama, menjadi panasnya juga lama. Nah, perbedaan suhu di darat sama di laut nanti itu yang menyebabkan angin darat maupun angin laut kayak gitu. Oke, lanjut kita ke asas black lagi nomor 32. Sebuah balok besi panas bermassa 0,5 kg dimasukkan ke dalam air bertemperatur 20 derajat Celcius. Kemudian dalam keadaan seimbang temperatur besi turun menjadi 60 derajat Celcius jika massa air adalah 0,1 kg. Berapakah temperatur balok besi mula-mula? Ini sama kayak nomor 30 tadi ya. Nomor 30 nggak salah, sama ya. Cari suhu mula-mulanya. Ini juga sama, tinggal kita proses aja. Suhu campurannya jadi 60 derajat Celcius. Si airnya tadi 20 derajat Celcius, ini pakai 4200 ya, C-nya pakai SI kilogram joule per kilogram derajat Celcius ini. Kemudian ini besinya nggak tahu T-nya dicari dengan kalor jenisnya di angka 420. Wah, nah sama, nanti bisa kita coret. Oke, ini delta T-nya T-60, ini delta T-nya 60 kurang 20 berarti 40. Langsung MC delta T ya. Q-nya lepas si besi sama dengan Q-nya terima si air. Oke, M-nya besi MC delta T. Ini juga MC delta T. Mana besi tadi 0,5. C-nya 420, delta T-nya kita cari ya. IT min 60 sama dengan massa air di angka 0,14200 kalikan delta T air tadi 40. Ini sama-sama per 10 boleh kita coret. Ini 420, ini juga 420 boleh kita coret. Saya tulis dulu biar nggak bingung. 5 dalam kurung T min 60 sama dengan, ini tinggal 400. Ini 5, kita coret dari 40 dapatnya 8. Dapat T min 60 sama dengan 80, berarti T sama dengan 80 tambah 60 sama dengan 140 derajat Celcius. Oke, tunggu jawabannya Eko. Mudah ya, asas black ya. Kita lanjut lagi di nomor 33. Wah, ini asas black semuanya. Ya, sambil latihan asas black. Biar bisa asas blacknya.
Karena hampir setiap event tuh ada asas blacknya, terutama kalau udah masuk di provinsi sama nasional tuh wah banyak asas blacknya. Pastilah asas black, kebanyakan asas black. Bahkan asas blacknya yang agak ribet lagi, ini masih enak ini ya. Nomor 33, balok es bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana berisi 42 gram air bersuhu 40 derajat Celcius. Suhu akhir campuran ini adalah 25 derajat Celcius. Jika diketahui bahwa kalori lebur es 80 kalori per gram, kalori jenis airnya standarnya 1 kalori per gram derajat Celcius, kemudian tentukan massa es tersebut. Karena dia es bersuhu 0 derajat Celcius, berarti startnya dari dia akan melebur dulu, baru dia menjadi air. Di sini suhunya 40 derajat Celcius, 42 gram air. Nanti suhu campurannya TC sama dengan 25 derajat Celcius. Esnya di sini, ini 0 derajat Celcius. Jadi nanti si es nanti melakukan dua proses. Dia melebur, kemudian naik. Ya, sedangkan si air hanya satu proses. Dia langsung turun gitu, ngelepasin kalori langsung turun. Jadi kalori yang dilepasin sama si air nanti diberikan ke es untuk melebur dan untuk naik. Sehingga rumusnya kan gini, tetap Q lepas sama dengan Q terima. Kita cari massa S. Yang lepasin kan yang si air ini. Kita langsung pakai QMC delta T. Ya, massa air C air kalikan delta T. Yang terima ini dua proses, sehingga kita ngitungnya juga dua proses. M-nya S, kemudian leburnya S, tambah M-nya S, ya, udah melebur dia mau jadi air, kalikan C-nya, karena dia es yang udah jadi air, maka kalori jenisnya juga harus air. Kalikan perubahan suhunya. Oke, kita masukin M air tadi 42, C-nya 1, delta T-nya 40, kita kurangin 25. 15 sama dengan MS-nya. Oh, dicari. M kalikan 80 plus nih M kalikan 1 kalikan ini 25 juga. Kita hitung 42 kalikan 15 sama dengan 80 M plus 25 M. Berarti 42 kali 15 sama dengan 105 M. Ini 105 bisa kita bagi 15 dapatnya 7. 7 bisa kita bagi 42 dapatnya 6. Oke, selesai. Berarti massanya sama dengan 6 gram. Oke, S-nya cuma 6 gram. Oke, lanjut lagi. Nomor 34. Dalam sebuah bejana tertutup terdapat 7 gram air dan 5 gram es bersuhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Kalori jenis airnya 1 kalori per gram Kelvin dan kalori lebur esnya 80 kalori per gram. Jika pada akhirnya isi bejana adalah 12 gram air bersuhu 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, maka jumlah kalori yang telah diserap isi bejana adalah, karena ini terdiri dari dua macam benda yang berbeda, satunya air, satunya es, ya, suhunya 0 ya. Jadi nanti prosesnya gini. Yang es saya kasih warna biru, prosesnya ini ya, dia melebur kemudian naik ke suhu berapa tadi? 20 derajat Celcius. Yang airnya tinggal naik aja langsung ke suhu 20 derajat Celcius. Jadi ada 3 perhitungan, 1, 2, 3. Kita biar enak ngitungnya itu kita ngitung kalori leburnya dulu. Nanti jadi es semua, jadi air semuanya kita hitung bareng-bareng. Yang paling enak kayak gitu. Oke, si S-nya ini punya massa 5 gram, kemudian si airnya ini punya massa mana 7 gram airnya 7 gram. Oke, kita cek kalorinya dulu. Q-nya S ya, sama dengan M kalikan L, masanya S 5, kalori leburnya di angka 80. 5 kalikan 80 dapat nilainya 400. Ini masih bentar, ini kalori per gram masanya. Ini Joule SI, waduh. Berarti jangan pakai 80. Atau kita ngerubahnya nanti di akhir aja, biar enak. Dapat 400 kalori, ini. Kemudian kita hitung juga yang bagian air, ini kan S-nya sudah jadi air semua, sehingga di sini massa totalnya, ya, massa air totalnya sama dengan 5 tambah 7, 12 gram. Oke, kita hitung kalorinya ya. Q sama dengan MC delta T, massanya di angka 12, C-nya di kalori jenis air ya, ini 1. Delta T-nya dari 0 ke 20, nilainya tetap 20. Ya, 12 kita kalikan 20, 240 kalori. Tinggal kita jumlah saja, ini 400 kita tambahin dengan 240, dapatnya di angka 640 kalori, dan dengan 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule, maka tinggal kita kalikan 640 kita kalikan 4,2. Hasilnya 2688 Joule. Oke, dapat jawabannya, bravo. Oke, kita lanjut lagi nomor 35.
Zat cair bersuhu 20 derajat Celcius dan titik didihnya 120 derajat Celcius. Oke, ini di angka 120 didihnya ya. Dia suhunya masih 20 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan melampaui titik didihnya. Oke, jika kalor jenis zat cair tersebut itu 3000, nih C-nya di angka 3000 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertanyaannya, maka kalor uapnya berapa? Ya nggak tahu. Kalor uap itu kan Q sama dengan M kalikan U. Sehingga untuk cari kalor uap sama dengan kalornya dibagi massa. Kalornya ketika menguap ini nggak ada, tiba-tiba suruh cari kalor uapnya. Ya nggak bisa diselesaikan. Ini informasinya kurang lengkap. Kita lanjut lagi di nomor 36. Apabila pada tekanan udara 1 atm ya 10 gram es dengan suhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 20 gram air dengan suhu sama 0 derajat Celcius, maka pada akhirnya akan diperoleh ya aliran kalor. Itu ngalirnya dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah kayak gitu. Nah, karena ini suhunya sama ya nggak ada aliran kalor. Kalau nggak ada aliran kalor ya berarti mereka tetap nggak berubah. Suhu campurannya tetap 0, 10 gram es dan 20 gram air. Nggak ada perubahan wujudnya. Oke. Lanjut nomor 37. Sebuah bola terbuat dari aluminium bertemperatur 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam wadah berisi 100 gram air bertemperatur 25 derajat Celcius. Oke, ini yang aluminium. Sebuah bola lain terbuat dari tembaga dengan massa dan temperatur mula-mula yang sama dengan bola aluminium, jadi sama 80 Celcius dan 100 gram. Dimasukkan ke dalam wadah lain berisi 100 gram yang air. 100 gram air bertemperatur 25 derajat Celcius. Oke, sama juga. Jika diketahui panas jenis aluminiumnya dan panas jenis tembaganya, berarti C aluminiumnya sama dengan 0,22 kalori per gram derajat Celcius dan C tembaganya sama dengan 0,093 kalori per gram derajat Celcius. Maka pernyataan berikut yang benar adalah tembaga lebih cepat dingin, aluminium lebih cepat dingin, aluminium dan tembaga mendingin sama cepat, air panas lebih cepat dingin. Kalau lebih cepat dingin itu sebenarnya lebih ke itu ya, kerambatan kalor yang konduktivitasnya. Cuma ini kan nggak diketahui nilai konduktivitasnya. Ya kita analisis pakai rumus kalornya, Q sama dengan M C delta T. Dengan asumsi kalor dan massa yang sama, maka kita dapat perubahan suhu itu berbanding terbalik dengan kalor jenisnya. Semakin besar kalor jenisnya, maka nanti perubahan suhunya semakin kecil. Ya kita anggap kalau perubahan suhunya kecil, dia mendinginnya lama gitu aja. Berarti ini kan kalor jenisnya aluminium itu lebih besar daripada kalor jenisnya tembaga. Alhasil perubahan suhunya aluminium itu lebih kecil daripada perubahan suhunya tembaga. Delta T-nya tembaga. Berarti karena tembaga delta T-nya lebih gede, berarti dia lebih cepat dingin. Tembaga lebih cepat dingin daripada aluminium. Jawabannya A. Lanjut nomor 38. Berikut ini adalah grafik temperatur sejumlah R terhadap jumlah kalori yang diterima. Wujud benda pada selang antara A dan B adalah apa? Jelas pada suhu 0 dia baru melebur ya, jadi es mencair, ini jadi air, ini dia menguap. Karena menguap berarti dia antara air dan gas, cair dan gas delta. Ya mudah sekali. Kita lanjutin lagi nomor 39. Ini asas black lagi ya. Sejumlah 200 gram air bertemperatur 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang terbuat dari tembaga bermassa 400 gram. Diketahui panas jenis air dan tembaga 4,2, satunya 0,4 Joule per gram derajat Celcius. Ini Joule tapi gram ya. Jika temperatur tembaga mula-mula di angka 20 derajat Celcius, maka temperatur akhirnya berapa? Temperatur akhir berarti suhu campuran atau TC-nya yang kita cari. Kita gambarkan. Ini di 80 derajat Celcius. Ini tembaganya, ini air ya. Ini tembaganya 20 derajat Celcius. Nanti TC-nya di sini. Oke, airnya 200 gram. Tembaganya berapa tadi? 400 gram. Oke, langsung Q lepas sama dengan Q terima. MC delta T, airnya 200, C-nya 4,2, delta T-nya di angka 80 min. TC sama dengan yang terima tembaganya tadi berapa? 400, C-nya C tembaga 0,4 nih. Kemudian TC min 20. Ini sama-sama per 10, sama-sama per 10 bisa kita coret. Ini 200 sama 400 jadinya 2. Ini 2 sama 42 dapatnya 21. 21 dalam kurung 80 min,
TC sama dengan ini tinggal 4 dalam kurung TC min 20. Kita kalikan silang aja. 21 kali 8 ini 1680 min 21 TC sama dengan 4 TC min 80. TC-nya kita pindah ke kanan ya. 1680 tambah 80 sama dengan 4 TC tambah 21 TC. Ini 1760 sama dengan 25 TC. Dapat ya, TC-nya sama dengan 1760 kita bagi 25. Hasilnya 70,4 derajat Celcius. Hasilnya A. Oke, lanjut. Satu lagi soal nomor 40 untuk bagian kedua tentang zat dan kalor. Saat zat A dan B dipanasi dengan jumlah kalor yang sama, kenaikan suhu A lebih besar daripada kenaikan suhu B. Delta T-nya A lebih besar daripada delta T-nya B. Kita cek ada masanya atau enggak. Karena enggak ada masanya, berarti rumus kalor sama dengan M C delta T. Satunya Q sama dengan C delta T. Ini C kecil, artinya dia kalor jenis. Gini ya. Ini C besar, artinya dia kapasitas kalor. Jadi nggak perlu nggak perlu massa kalau di sini. Karena C besar kapasitas kalor itu isinya massa kalikan kalor jenis. Sehingga karena di sini nggak ada massa, kita pakai yang di sini. Untuk kalor yang sama, berarti kita dapat delta T itu berbanding terbalik dengan kapasitas kalor. Karena delta TA-nya lebih besar, berarti kapasitas kalor A lebih kecil daripada kapasitas kalornya B. Selesai. Ke kalor jenis salah. Kapasitas kalor A lebih besar, salah. Kapasitas kalor A lebih kecil. Oke, jawabannya adalah delta. Oke, sekian video kedua tentang zat dan kalor dari buku OSN Fisika SMP Martin Kanginan. Apabila masih ada pertanyaan terkait fisika, terutama bab ini ya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk menjelaskannya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, share agar ilmu ini tidak berhenti di kamu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.